Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, selamat berjumpa dengan kasih Tuhan di sepanjang tahun 2023. Yesus ada di sana. Genggam tangan Tuhan erat-erat. Jangan pernah tinggalkan Dia. Lalui 2023 bersamanya dan engkau akan melihat janji-janji Tuhan. Kedahsyatan akan terjadi dalam hidupmu. Sekalipun tahun 2023 diprediksi atau dinubuatkan sebagai tahun yang gelap, tetapi percayalah, di setiap malam yang kelam selalu ada bintang yang menerangi. Di setiap malam yang kelam selalu ada bulan yang menerangi. Dan saya percaya, bahkan sangat percaya, sekelam apapun di tahun 2023, Tuhan tetap sinari bumi ini. Tuhan tetap sinari kehidupan anak-anaknya. Tuhan akan tetap memakai anak-anaknya sebagai bintang dan bulan yang akan menerangi bumi yang kelam. Posisikan dirimu menjadi bintang dan bulan di tahun 2023 dengan mempercayai sepenuh hatimu bahwa Yesus ada bersamamu. Bukankah di dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan bahwa lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya, penjagaan Tuhan adalah tetap dan sempurna. Kita dilukis di telapak tangan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan tahu dan melihatnya. Sedangkan di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kedua ayat ini, kita bisa berjalan dengan tenang dalam memasuki tahun 2023, sebab di Yesaya 49 ayat 16 dikatakan bahwa kita dilukis di telapak tangan Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dilihat dan diketahui oleh Tuhan. Sedangkan di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan tidak tinggal diam dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Karena itu kerjakan bagian Bapak Ibu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Dan jika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jika demikian, apalagi yang perlu kita khawatirkan di dalam kehidupan ini? Apa yang perlu kita takutkan di tahun 2023 ini? Tapi miliki iman percaya kepada Tuhan. Tetap bermimpi yang besar di tahun 2023. Karena jika saudara skeptis dengan tahun 2023, maka iman negatif saudara akan muncul. Saudara akan dibayangi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan iman saudara bisa digoncangkan oleh goncangan zaman. Apakah itu goncangan politik, goncangan moneter, ataupun goncangan bumi yang berupa bencana alam. Seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti Petrus ketika berjalan di atas air. Mari kita baca Matius 14 ayat 25 dan 26. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak ketakutan. Di dalam kepanikan kita bisa seperti
apa yang dialami oleh para murid yang mengira Yesus sebagai hantu. Pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib kita anggap tidak masuk akal karena kita lebih bersandar kepada logika kita. Sehingga pertolongan Tuhan tidak kita kenali sebagai pertolongan Tuhan. Bahwa kita menganggap masalah yang sedang mendatangi, hantu itu sedang mendatangi kehidupan kita. Hal itu bisa terjadi jika kita bersandar kepada logika kita. Tetapi kita percaya, jika Yesus berjalan di atas air, itu menunjukkan kedahsyatan dan kemahakuasaannya yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kenali Tuhan dengan baik. Kita kenali pertolongan Tuhan dengan baik, supaya pertolongan Tuhan jangan sampai lolos dari kehidupan kita, karena kita salah paham dengan pertolongan Tuhan. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sikap tenang ini sangat diperlukan saat kita menghadapi masalah. Bukankah Tuhan ada di situ? Maka Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus memohon keajaiban dari Tuhan untuk dia disanggupkan berjalan di atas air. Sehingga dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini sama seperti kita. Ketika kita sedang ada di dalam masalah, seringkali kita bersikap seperti Petrus dan berkata, Tuhan, bukankah Engkau sanggup melakukan segala perkara? Oleh karena itu Tuhan, tolonglah aku. Kita berharap mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berharap bisa berjalan di atas ketidakmustahilan. Kita berharap berjalan di atas air, sama seperti Petrus berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah. Ini adalah perkataan persetujuan dari Tuhan dari apa yang diminta oleh Petrus. Sama dengan kita, seringkali Tuhan berkata, baik nak, aku berikan apa yang engkau minta. Tuhan berkata ya atas permohonan kita, walau apa yang kita mohon itu sebenarnya adalah ketidakmustahilan. Tetapi Tuhan sanggup untuk memberikannya. Oleh karena itu Tuhan berkata, baik anakku, aku akan berikan apa yang engkau minta itu kepadamu. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita berjalan di atas air, di atas ketidakmustahilan, kita harus fokus pada Yesus. Sebab saat Petrus fokus kepada Tuhan, maka dia sanggup berjalan di atas air. Demikian juga dengan kita, ketika kita fokus pada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita berjalan di atas ketidakmustahilan, atau kita berjalan di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah seperti Petrus yang digoncangkan oleh keadaan. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Takut berjalan di atas ketidakmustahilan membuat kita mengalami kejatuhan dan tenggelam dari iman kita. Kita bisa lepas dari berkat-berkat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus fokus kepada Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Mari kita berjalan bersama Tuhan dan alami
setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ayat 30b, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini adalah kalimat positif saat kita terjatuh dan tidak mampu meraih berkat yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menjadi kecewa atau marah kepada Tuhan karena apa yang kita minta tidak sampai kepada kita. Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, kita masih harus menunggu seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Tetapi marilah kita seperti Petrus bersikap positif. Tuhan, tolonglah aku. Sebab saat kita tetap mengasihi Tuhan, kita tidak marah kepada Tuhan, kita tidak kecewa kepada Tuhan, tetapi tetap mengasihi Tuhan, maka Roma 8 ayat 28 tetap terjadi atas hidup kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat mengarungi tahun 2023 dengan Yesus sebagai nahkoda kehidupanmu, dan lihat apa yang akan diperbuat Tuhan kepadamu. Engkau akan dijadikan bintang-bintang yang tetap bersinar walau di tengah kegelapan malam. Segelap apapun tahun 2023, bersama Yesus selalu ada berkat, kedamaian, sukacita, dan kemenangan. Sebab Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Miliki iman yang hidup bersama dengan Yesus. Pegang tangannya dan lalui 2023 bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kemenangan ada di pihak kita. Mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau memberkati kami sehingga kami boleh ada di tahun 2023. Berkati kami Tuhan, urapi kami, terlebih Tuhan, untuk kami memiliki iman yang terus percaya kepadamu. Iman yang sanggup berjalan di atas ketidakmustahilan. Iman yang sanggup berjalan di atas air. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau ada di sana, maka segala sesuatu akan menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena itu ajarkan kepada kami untuk senantiasa meletakkan tangan kami di atas tangan-Mu Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersamamu Tuhan. Dan Engkau menjadi nahkoda kehidupan kami. Berkati rumah tangga kami di tahun 2023 ini. Berkati usaha pekerjaan kami di tahun 2023 ini. Berkati Tuhan. Iman percaya kami kepadamu. Sehingga di tengah goncangan apapun yang terjadi, baik itu goncangan moneter, goncangan politik, goncangan alam, atau goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap kuat karena ada Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.